Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Persiapan menuju CPNS 2024 yang semakin dekat. Semoga dilancarkan ya, makin bagus progresnya, makin baik, makin semangat tentunya. Ya, seperti biasa ya, kita akan membahas beberapa soal. Kita bahas ya, nomor 1. Seperti biasa, saya akan membacakan soalnya, kemudian nanti teman-teman boleh menjawab. Setelah itu kita akan membahas bersama ya. Yuk, kita bahas langsung. Kita baca langsung soal nomor 1. Bagaimana masyarakat dapat mengekspresikan nasionalisme melalui pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya lokal? Ya, silakan ya, 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik, Kak. Kecepatan. Waktunya kurang lama. Boleh di-pause dulu videonya ya. Silakan di-pause videonya untuk teman-teman yang belum selesai mengerjakan soal. Setelah itu kita bahas bareng-bareng. Ya, yuk kita bahas bareng-bareng. Ya, soal nomor 1, mengekspresikan nasionalisme melalui pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya lokal. Itu gimana ya caranya? Apakah hanya dengan mengekspresikan rasa cinta pada hari nasional? Ya, jelas tidak ya. Kemudian yang B, dengan mengabaikan dan mengubah warisan budaya menjadi sesuatu yang lebih modern. Ya, ini juga bukan tentunya. Kemudian yang C, memahami, melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya lokal. Ya, ini adalah cara yang tepat ya. Tapi seperti biasa, ketika kita sudah menemukan jawabannya, kita harus compare lagi nih dengan jawaban yang lain. Apakah ada jawaban yang lebih relevan dalam menjawab permasalahan yang ada di soal? Kita lihat yang D, hanya dengan memperhatikan warisan budaya dari suku dan agama tertentu. Ya, ini jelas bukan ya jawabannya. Kemudian yang E, dengan mengabaikan nilai-nilai budaya tradisional. Ini juga jelas bukan. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Jelas yang C, dengan memahami, melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya lokal. Ini mencerminkan kesadaran, kepedulian, dan dukungan terhadap identitas nasional ya. Pemahaman terhadap nilai-nilai dan sejarah warisan budaya ini menciptakan kebanggaan dan keterikatan dengan akar budaya. Upaya melestarikan warisan menunjukkan kepedulian terhadap identitas yang unik. Sementara promosi warisan budaya lokal itu mendukung apresiasi masyarakat, sektor pariwisata, dan memperkuat rasa kebangsaan melalui penghargaan terhadap keunikan kultural. Ya, gimana? Jawabannya teman-teman pasti benar ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali. Silakan dijawab, 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, ini dengan kata lain adalah alasan melakukan bela negara. Kecuali, jangan lupa kecualinya ya. Alasan bela negara apakah untuk menjaga keutuhan wilayah? Ya, benar ya. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara. Ya, bela negara ini alasannya salah satunya adalah upaya bertahan dari ancaman terhadap negara. Kemudian sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati. Ya, benar ya. Kemudian yang D, memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Ini bukan alasan seorang warga negara melakukan bela negara. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 3. Sebagai pemimpin kelompok, Pak Rizky selalu mengedepankan kepentingan kelompoknya dibanding kepentingan dirinya sendiri. Sebagai contoh, saat ada anggota kelompoknya yang merasa kesulitan dalam pemberkasan honorer guru, Pak Rizky tidak segan untuk membantu anggota tersebut dan mengetahui dan memberitahu hal-hal yang kurang dipahami sehingga anggota tersebut merasa sangat terbantu. Dari perilaku Pak Rizky tersebut, hal positif yang bisa diambil adalah, ya silakan ya, 15 detik dimulai dari sekarang.
Ya, cukup 15 detik. Kalau dirasa masih kurang waktunya, boleh di pause dulu ya videonya ya. Jadi Pak Rizky ini sebagai pemimpin kelompok, beliau itu selalu mengedepankan kepentingan kelompoknya. Contohnya, Pak Rizky itu selalu membantu anggota dan memberitahu hal yang kurang dipahami ya, sehingga anggota merasa sangat terbantu. Hal positif apa yang bisa diambil dari sikap Pak Rizky? Yang A, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, dan saling tolong-menolong dengan sesama. Ya, benar ya, jawaban yang A. Tapi kita lihat ya, apakah ada jawaban lain yang lebih relevan dan menjawab permasalahan dari soal. Kita lihat yang B, harus mempunyai ilmu yang luas, supaya dimanapun berada selalu terpilih sebagai orang yang terdepan. Jelas bukan ya? Yang C, selalu berusaha sekuat tenaga demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, ini benar, tapi tidak menjawab soal ya, karena di konteks soal ini Pak Rizky itu senang membantu, jadi tidak untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Jadi yang C bukan. Kemudian yang D, tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain. Ini benar, tapi tidak ada dalam konteks soal. Kemudian yang E, tidak ada hal positif yang bisa diambil, jelas salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, berdedikasi tinggi. Berdedikasi tingginya itu dalam hal apa? Selalu mengedepankan kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan saling menolong sesama. Saling menolong sesama ini seperti membantu anggota tersebut memberitahu hal yang kurang dipahami ya, sehingga anggota tersebut merasa terbantu. Nah, sikap Pak Rizky ini sebenarnya adalah menunjukkan altruisme. Nah, altruisme itu apa sih? Altruisme itu adalah sikap cenderung mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ini merupakan sikap terpuji ya, yang dilakukan murni karena ketulusan dan keikhlasan untuk membantu orang lain, bukan karena paksaan, kewajiban, kesetiaan, atau alasan tertentu. Jadi, berintegritas terhadap diri sendiri juga akan menjadi cerminan terhadap integritas kepada sesama. Ya, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 4. Menjaga kemerdekaan adalah gerbang awal dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sehingga sekarang perjuangan tersebut tidak boleh hilang dan harus tetap dijalankan. Hal ini sejalan dengan arti dalam melaksanaan bela negara bagi setiap golongan, yaitu silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Menjaga kemerdekaan itu adalah gerbang awal dalam menghadapi tantangan masa yang akan datang. Hingga sekarang perjuangan tersebut tidak boleh hilang dan harus tetap dijalankan. Ini karena ada apa? Karena apakah ada kebahagiaan? Jelas tidak ya. Apakah ada kesatuan? Bukan. Ketenangan? Bukan. Amanat ya. Ini karena amanat. Jadi perjuangan tersebut tidak boleh hilang dan harus dijalankan. Perjuangan para pahlawan terdahulu itu tidak boleh hilang ya. Anak muda sebagai generasi penerus bangsa itu harus ikut serta dalam mempertahankan dan menjalankan persatuan Indonesia. Dan langkah tersebut dinamakan amanat atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilepas sebagai warga negara Indonesia untuk membela negara. Oke, gimana teman-teman nomor 4? Jawabannya benar atau salah? Ya, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 5. Dalam keadaan terpaksa, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI dengan kewajiban harus mengajukan persetujuan kepada DPR dalam waktu paling lambat. Silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Ya, jawabannya apakah 1 hari atau 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, 4 kali 24 jam, 5 kali 24 jam. Teman-teman, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang B, 2 kali 24 jam. Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI itu harus mendapatkan persetujuan DPR.
Tapi dalam keadaan terpaksa untuk menghadapi ancaman militer ya atau ancaman bersenjata, Presiden ini dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI dan dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 6. Sebagai guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah terkenal, Bu Feni mempelajari beberapa bahasa untuk diberikan kepada siswa, di antaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Dari keempat bahasa yang diajarkan, banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris. Bahkan ketika di luar jam pelajaran pun, para siswa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Sebaiknya melihat kondisi seperti ini, sikap Bu Feni ini bagaimana? Ya, silakan ya, 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, sudah cukup ya 15 detik. Oke. Jadi ada beberapa pilihan bahasa di dalam suatu sekolah. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Tapi siswa itu banyak yang suka bahasa Inggris. Bahkan ketika di luar jam pelajaran pun siswa itu masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, sikap Bu Feni itu harusnya gimana? Oke, kita lihat yang A, memberikan batasan pada siswa bahwa bahasa asing hanya boleh dipelajari saat jam pelajaran berlangsung saja. Oke, apakah ini option yang benar? Ini masih abu-abu ya, benar atau salah ya? Oke, kita lihat option yang lain. Memberikan arahan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan sikap mencintai bahasa lokal yang dimiliki. Ini maksudnya bahasa Indonesia ya. Ini jawaban yang benar nih, tapi kita lihat ya option yang lain. C. Memanggil siswa-siswa yang berbicara dengan bahasa asing di luar jam pelajaran. Wah, ini jelas salah ya yang C ya. Kemudian yang D, menganggap hal itu wajar, karena dengan demikian siswa mampu mengkolaborasikan keragaman bahasa di dunia. Ini juga benar, tapi ingat ya bahwa kita harus mencintai bahasa lokal. Artinya kita harus memberikan arahan kepada siswa-siswa. Kemudian yang E, menjadikan hal itu sebagai momen penting untuk menyeleksi siswa yang mahir bahasa Inggris untuk diikutsertakan dalam ajang lomba. Ini benar, tapi konteks dalam TWK di mana ada nilai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan ada bahasa, maka konteks yang paling sesuai itu adalah memberikan arahan bahwa sebagai bangsa Indonesia ini harus menunjukkan sikap mencintai bahasa lokal yang dimiliki. Nah, ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, bab 3 pasal 25 ayat 3 ya, pasal 25 ayat 3. Yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan budaya nasional, transaksi dan dokumentasi niaga. Meskipun siswa itu sangat menyukai bahasa Inggris, penting bagi guru bahasa untuk memberikan arahan yang mengimbangi antara pemahaman dan penggunaan bahasa Inggris dalam mencintai dan menghargai bahasa lokal ya, bahasa Indonesia tentunya. Ya, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 7. Dita diwajibkan membayar kontribusi untuk proyek kelompok di sekolahnya sebesar Rp60.000. Namun saat berbicara dengan anggota kelompoknya, Dita mengatakan bahwa kontribusinya sebesar Rp120.000. Bagaimana menurut Anda sikap Dita? Ya, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, sudah cukup 15 detik. Ini gampang sekali ya. Dita diwajibkan membayar kontribusi sebesar Rp60.000, tapi Dita mengatakan kontribusinya adalah Rp120.000. Nah,
Sikap Dita ini gimana? Wajar nggak? Ya, tidak wajar ya. Jadi jawaban yang A tidak benar. Tidak mengapa? Wah, tidak benar ya. Tidak baik. Oke, tidak baik nih. Kenapa? Karena hal itu merupakan tindakan tidak jujur terhadap anggota kelompoknya. Ya, benar ya. Kita lihat option yang lain, tidak perlu dipermasalahkan. Waduh, nggak boleh ya. Hal yang wajar ini juga tidak boleh. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke. Gimana? Benar ya? Ya, saya yakin 100% jawabannya benar nih. Yuk kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 8. Seorang pemilik restoran ingin menyediakan menu makanan vegan di restorannya. Tetapi manajemen restoran menolak karena khawatir hal tersebut akan mengganggu citra tradisional restoran mereka. Bagaimana pendekatan yang sesuai dengan prinsip liberalisme dalam kasus ini? Ya, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Kalau dirasa waktunya masih kurang, boleh di pause dulu ya videonya ya. Oke, jadi pemilik restoran ini ingin menyediakan vegan. Tetapi manajemennya ini menolak karena khawatir akan mengganggu citra tradisional. Nah, pendekatan apa nih yang paling sesuai dengan prinsip liberalisme? Apakah yang A, pemilik restoran harus mentaati keputusan manajemen karena manajemen memiliki hak untuk menentukan menu restoran sesuai dengan citra yang diinginkan? Nah, kalau kita jawab yang A, ini namanya otoriter ya, atau otoritarianisme namanya. Jadi pemilik restoran ini dipaksa untuk mentaati keputusan manajemen tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kebebasan bisnisnya sendiri. Nah, ini bertentangan dengan prinsip liberalisme yang menekankan kebebasan individu dalam berbisnis. Kemudian kita lihat yang B. Yang B, pemilik restoran harus tetap menyediakan menu makanan vegan sebagai bentuk kebebasan berbisnis dan melakukan perlawanan terhadap pembatasan tersebut ya. Jadi pilihan yang B ini sesuai ya dengan prinsip liberalisme karena menekankan pada kebebasan individu, dan dalam hal ini pemilik restoran ini berhak menentukan menu bisnisnya tanpa campur tangan atau pembatasan yang tidak sah. Menyediakan menu makanan vegan ini merupakan bentuk kebebasan bisnis yang diizinkan dalam kerangka liberalisme ya. Jadi yang B ini yang benar, tapi kita lihat ya, yang option C, pemilik restoran harus mencari konsensus dengan manajemen untuk menentukan cara agar menu makanan vegan dapat ditambahkan tanpa mengganggu citra tradisional restoran. Ya, pilihan paling ideal itu adalah yang C, tapi kita lihat bahwa yang C ini memang mencerminkan semangat kerjasama dan kesepakatan dalam prinsip liberalisme, tapi jika upaya mencari konsensus tidak berhasil dan kebebasan bisnis pemilik restoran masih terganggu, maka pemilihan menu makanan vegan itu masih tetap menjadi opsi. Tapi jika upaya mencari konsensus ini nggak berhasil, maka kebebasan bisnis restoran ini akan tetap terganggu. Jadi tidak sesuai ya dengan prinsip liberalisme. Kemudian yang D, pemilik restoran harus menyerah dan tidak melanjutkan rencananya karena keputusan manajemen sudah final. Ya, jadi option yang D ini bertentangan dengan semangat perlawanan dan kebebasan yang mendasari prinsip liberalisme. Menyerah tanpa mempertahankan hak untuk menyediakan menu makanan vegan adalah tindakan yang tidak konsisten dengan prinsip liberalisme. Oke, kemudian jadi jawaban yang D ini tidak tepat ya. Kemudian yang E, jawaban B dan C benar. Meskipun B dan C ya tadi ya sebagaimana opsi kita pada awal bahwa C ini adalah jawaban yang benar. Meskipun B dan C ini adalah mencerminkan nilai liberalisme, tapi pilihan C ini mengarah pada upaya mencapai kesepakatan dengan manajemen terlebih dahulu sebelum melanjutkan rencana menyediakan menu makanan vegan. Maka kalau konsensusnya tidak berhasil, maka kebebasan berbisnis pemilik restoran ini akan terganggu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang B, sesuai dengan prinsip liberalisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Saat makan bersama di kantin restoran, temanmu Fandi itu meninggalkan meja kerja. Itu meninggalkan meja makan tanpa membersihkan sisa makanannya. Apa yang harus dilakukan? Silakan 15 detik dimulai dari sekarang.
Oke, sudah 15 detik ya. Kita lihat option yang A, membersihkan meja dan sisa makanan Fandi sebelum meninggalkan tempat. Apakah ini benar? Ini adalah tindakan yang benar. Tapi apakah ini menjawab permasalahan yang ada di soal? Kita lihat option yang lain ya. Yang B, mencela Fandi. Wah, jelas tidak ya. Kemudian yang C, membiarkan meja kotor. Ini juga tidak. Menasehati agar Fandi lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan. Ya, ini benar. Tapi kita lihat ya, option yang A atau yang D yang paling mendekati kebenaran. Oke, kita lihat yang E, ikut meninggalkan meja tanpa membersihkan. Wah, ini juga salah. Oke, kita punya dua opsi nih. Opsi yang A, membersihkan meja dan sisa makanan Fandi sebelum meninggalkan tempat, atau menasehati Fandi agar lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan. Oke, ketika kita menemukan permasalahan yang seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah menasehati. Kita boleh membersihkan meja, tetapi kita harus membersihkan meja kita saja dahulu, karena itu akan memberikan contoh yang baik. Apa yang harus dilakukan supaya teman kita bertanggung jawab? Kita harus menasehati supaya lebih bertanggung jawab dengan cara mencontohkan membersihkan meja siapa? Meja kita ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menasehati agar lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan. Nah, dengan kita menasehati dan menghimbau teman kita agar tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar, itu adalah bentuk perhatian kita terhadap lingkungan, dan itu adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kesatuan dalam hal menjaga kebersihan lingkungan sekitar, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Dalam rangka membentuk kesatuan dan keanekaragaman, diterapkan pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator. Apa yang dimaksud dengan common denominator? Ya, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke, kita bahas ya. Common denominator ini adalah inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat, dan dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Inilah yang biasa disebut dengan win-win solution. Jadi common denominator itu adalah apa? Berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kepentingan individu, bukan kepentingan kelompok tertentu, bukan kesepakatan kelompok, dan bukan berdasarkan keputusan pimpinan. Jadi kesepakatan bersama. Oke, teman-teman, dari 10 soal benar berapa boleh komen ya di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu, semoga dilancarkan urusannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.